Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar wa tilaqil ghairi miftahil babil yasar. Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alil al-Athhar wa ashabil akhir adadani amillah fadlih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, para guru, para kiai, para punyai, teman-teman asbaja, teman-teman Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dicukupi segala kebutuhannya, segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia, hajat akhirat. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, saat ini marak tentang konflik perdebatan antara umat Islam yang tetap berkeyakinan bahwasanya Ba'alawi adalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada lagi kelompok yang anti dengan Ba'alawi yang menyatakan bahwasanya Ba'alawi ini adalah bukan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan konflik ini memicu konflik internal warga Nahdlatul Ulama. Sangat disayangkan sekali, kita sibuk berlarut-larut tiada habisnya, bahkan kita saling bermusuhan sesama saudara, sama sedulur, sama kaum ahlu sunnah wal jamaah, hanya memperdebatkan sesuatu yang tidak terlalu penting untuk diperdebatkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan betapa ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah, guru kita, contoh misalnya yaitu Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, ya, Syekhana Maimun Zubair, betapa beliau ini sangat memuliakan Ba'alawi, memuliakan habaib yang ada di Indonesia. Betapa beliau ini sangat menghormati zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari klan Ba'alawi. Sebaliknya, zuriyah Rasulullah atau para habaib Bani Alawi ini juga sangat memuliakan beliau. Jadi ada imbal balik, saling menghormati, saling menyayangi, ya, saling mengasihi di antara ulama dan habaib. Ini yang perlu kita teladani, perlu kita contoh, ya, betapa Mbah Maimun Zubair beliau dekat dengan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para habaib. Maka kita selaku santrinya, selaku warga Nahdlatul Ulama, kaum awam, hendaknya kita bisa mencontoh beliau, betapa beliau ini panutan kita semuanya, sikapnya, akhlaknya, kepribadiannya, ini adalah perlunya cermin untuk kita semuanya. Sehingga jangan sampai kita membenci zuriyah Rasulullah SAW atau membenci habaib. Kalaupun ada akhlaknya yang buruk, hendaknya kita nasihati, kita berikan peringatan. Ya, kalau ada 1-2 habaib yang akhlaknya buruk, tentu lebih banyak habaib yang akhlaknya baik. Mereka juga termasuk ulama yang alim allamah. Jadi bukan berarti habaib ini kita katakan hanya menang karena terah keturunan, tapi juga di antara habaib ini memang benar-benar mereka adalah ulama, orang yang alim, ya, orang yang sangat kita perlukan dalam menimba ilmu. Nah, ini contoh bukti nyata Mbah Maimun Zubair, ya, beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Anwar dulunya. Beliau sudah wafat, ya, mudah-mudahan al-maghfurlah Mbah Maimun Zubair mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai bukti kecintaan beliau kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kita
sebagai santrinya, sebagai muridnya, sebagai warga Nahdlatul Ulama, termasuk santri dari Mbah Hasyim Asy'ari, ulama-ulama kita semuanya yang sangat mencintai dzurriyyah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita bertolak belakang dengan sikap yang telah mereka contohkan. Nah, ini 6 alasan mengapa Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Ya, ada 6 alasan mengapa Ba'alawi tetap tidak terbantahkan bahwasanya mereka adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Yang pertama, ya, tidak ada bukti satupun ulama yang mensyaratkan bukti sejaman untuk ketetapan nasab seseorang. Jadi sejak zaman dahulu para ulama, ya, dalam disiplin keilmuan tidak ada satupun yang itu mensyaratkan ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ingin mengetahui nasab seseorang harus ada kitab bukti yang menjelaskan kitab itu sezaman dengan tokoh tersebut. Maka ini adalah syarat yang mengada-ada, kita bisa katakan syarat yang bid'ah, artinya syarat yang hanya dibuat-buat oleh seseorang, diperketat, dipersulit karena agar tujuannya nasab Ba'alawi ini bisa dibantah. Nasab Ba'alawi ini agar diragukan sehingga nasabnya terputus, tidak sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga memberikan syarat yang demikian rupa, sedemikian itu agar kita ragu dengan nasab Ba'alawi, nasab dzurriyyah Rasulullah SAW. Jadi tidak ada satupun ulama yang memberikan alasan untuk mengetahui nasab seseorang, nasab seorang tokoh, tidak pernah mensyaratkan harus ada kitab sezaman yang menjelaskan atau mengomentari sebagai bukti dari tokoh tersebut. Nah, ini jadi alasannya adalah karena ini alasan yang dibuat-buat atau alasan atau syarat bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, yaitu sebagai bentuk taslim atau percaya ketundukan kita kepada ulama. Jadi sami'na wa ata'na, tundukkan kita kepada ulama yang jelas-jelas mereka adalah kaliber ulama yang ilmunya tentu tidak akan bisa kita jangkau. Kita tidak bisa selevel mereka. Ya, para ulama mereka senantiasa memuliakan dzurriyyah Rasulullah, memuliakan para habaib, maka kita selaku santrinya untuk ittiba, mengikuti mereka yang telah dicontohkan oleh ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, agar kita mencintai dzurriyyah Rasulullah SAW. Tentu kecintaan yang sewajarnya, bukan cinta buta ya. Ketika mereka bersalah, ya wajib untuk kita tegur, kita nasihat. Nah, ini banyak ulama, diantaranya Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Janadi, Imam Khirid, Sayyid Samarqandi, Imam Syakhawi, Sayyid Bakri Syatta', Sayyid Murtada Az-Zabidi. Nah, ini diantara ulama-ulama yang mereka adalah mengakui nasab Ba'alawi ini adalah sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang menentang atau meragukan nasab Ba'alawi sampai kepada Rasulullah. Termasuk diantaranya itu Syekh Yusuf Nabhani. Kemudian ulama kita, ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian Syekh Khana Khalil Bangkalan. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hasan Genggong. Nah, banyak sekali ulama-ulama kita yang ulama pribumi, ya ulama yang memang asli Indonesia, yang mereka mencintai dzurriyyah Rasulullah SAW dari Bani Alawi. Jadi kalau seandainya tidak ada yang menyebutkan tentang leluhur Bani Alawi, bukan berarti terus kita mengabaikan atau menafikan tentang kesohihan nasab mereka, nasab dari Bani Alawi. Ya. Kemudian yang ketiga, itu tadi bahwasanya kalau tidak disebutkan tentang leluhur Bani Alawi dalam kitab-kitab kuno atau manuskrip, ini bukan berarti bahwasanya Bani Alawi atau dari Ba'alawi ini fiktif ya. Tetap kita harus meyakini bahwasanya
Bani Alawi ini atau Ba'alawi ini adalah nasabnya tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Kemudian yang keempat, kita meneladani sikap para syekh atau masyayikh, ulama-ulama terdahulu, di mana mereka ini sangat menjunjung tinggi, menghormati Bani Alawi. Di antaranya yaitu yang telah saya sebutkan di awal tadi, di antaranya itu Syekhona Maimun Zubair, termasuk pondok beliau, pondok pesantren Al-Anwar Sarang ini semakin mantap, tidak ada keraguan bahwasanya nasab Ba'alawi tidak terputus, tersambung nasabnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, siapa yang meragukan nasab Ba'alawi adalah dalam bentuk sikap su'ul adab. Berarti kita sudah berburuk sangka kepada ulama-ulama kita terdahulu, menganggapnya ulama kita terdahulu ini adalah orang yang bodoh. Kenapa demikian? Padahal ulama-ulama yang jelas-jelas lebih unggul dari kita, lebih alim daripada kita semuanya, mereka sangat yakin tidak ada keraguan kepada nasab Ba'alawi yang tentunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga jangan sampai kemudian mengabaikan hanya satu dua oknum habaib yang akhlaknya buruk, yang sikapnya barbar, sikapnya tidak perlu kita contoh, kemudian kita mengabaikan para ulama-ulama yang mereka terlahir dari klan Ba'alawi atau Bani Alawi. Ya, ada banyak sekali ulama-ulama dari Bani Alawi yang sudah berkontribusi, memberikan sumbangsih keilmuannya bagi perkembangan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Yang keenam, dengan kita meyakini bahwasanya Bani Alawi atau Ba'alawi adalah zuriyah Rasulullah SAW, menghindarkan kita untuk berburuk sangka atau menghindarkan kita agar tidak masuk dalam lingkaran politik, karena kita tahu bisa jadi munculnya isu anti nasab ini, anti nasab Ba'alawi, mengatakan nasab Ba'alawi terputus ini bisa jadi adalah ada unsur muatan politik. Ya, kita tahu kita ini masuk di tahun-tahun politik di mana suasana sudah mulai memanas, saling mencaci, saling menghina, saling bantah-bantahan, saling bertengkar, mempersalahkan atau memperselisihkan tentang nasab Ba'alawi. Termasuk ada kekuatan-kekuatan politik yang mencoba agar kita benci kepada Ba'alawi. Bisa jadi ada kelompok paslon tertentu misalnya, atau calon atau capres tertentu yang ini punya misi untuk menyingkirkan Bani Alawi atau Ba'alawi dari Indonesia atau dari Nusantara. Ada rasa kebencian atau rasa rasis, mungkin merasa tersudutkan atau merasa kalah dalam misi dakwah ulama pribumi, sehingga punya cara untuk bagaimana menyingkirkan Bani Alawi yang kita tahu juga punya kontribusi dalam islamisasi dakwah di Nusantara. Ini penjelasannya tentang perlunya kita yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tidak terputus. Nasab Ba'alawi sah sampai kepada Rasulullah SAW dengan kita meneladani, mencontoh ulama-ulama yang sudah punya andil. Mereka semuanya ulama kita, ulama Nusantara, yakin bahwasanya Bani Alawi adalah zuriyah Rasulullah SAW. Kita bisa mencontoh apa yang disampaikan oleh Syekhana Maimun Zubair ketika beliau akan sedo, akan wafat, bahwasanya kita warga Nahdlatul Ulama, warga saja untuk berpegang teguh kepada yaitu teladan kita Habib Lutfi bin Yahya, di mana beliau ini adalah habaib zuriyah Rasulullah SAW yang sangat jawani. Beliau adalah habaib yang Jawa, dan beliau juga adalah orang Jawa yang habaib, orang Jawa yang ciri khasnya adalah beliau sangat cinta dengan kebudayaan Jawa, kebudayaan Nusantara, tapi beliau juga adalah zuriyah Rasulullah SAW, tidak membenci
kearifan lokal, tidak membenci budaya Nusantara, tidak mengagungkan budaya Arab. Ya, jadi ini yang bisa kita teladani dari Habib Lutfi bin Yahya yang telah disampaikan oleh Syekhona Maimun Zubair. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf, segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap perbedaan di antara kita semuanya tidak menyebabkan kita saling berpecah belah, saling bermusuh-musuhan, dan tidak saling memfitnah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.